Perkenalkan, nama saya Manu Zulwi, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, NIM 19060045, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir semester dari mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi, yaitu tentang soal-soal yang telah diberikan oleh Bapak, yang saya akan jawab sebanyak 5 soal yang saya akan jabarkan di bawah ini. Untuk soal yang pertama yaitu tentang soal nomor 6, mengapa Keynes menghendaki peranan pemerintah dalam perekonomian? Pada tahun 1930, seorang ahli ekonomi yang bernama John Maynard Keynes, perintis ilmu makroekonomi, mengatakan yang menerbitkan buku yang berjudul tentang The Great Nation of Employment, Interest and Money. Melalui buku ini, Keynes mengeluarkan gagasan tentang perlunya kebijakan informasi pemerintah. Gagasan ini dilatar belakangi oleh dua peristiwa, The Great Depression yang membuat tingkat pengangguran luar biasa tinggi. Keynes mengatakan bahwa orang yang terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi referensi atau kondisi permintaan dan penawaran di bawah kapasitas optimal adalah dengan melibatkan pemerintah, tentunya untuk mendorong kembali posisi permintaan dan penawaran dalam pasar melalui kebijakan belanja dan investasi. Selain itu, untuk mengendalikan dampak sosial dan lingkungan, pemerintah harus mulai menekan produk-produk yang membahayakan sosial dan lingkungan. Dengan kebijakan pajak, pemerintah yang harus mengambil peranan dalam penyediaan barang-barang publik yang tidak dinikmati oleh sektor privat, sehingga tentunya menimbulkan sumber-sumber penerimaan. Kebijakan terkait pengeluaran dan penerimaan mutlak yang seharusnya kita kenal dengan istilah kebijakan fiskal. Gagasan yang dikeluarkan oleh Keynes merupakan pijakan yang mendasari para pelaku ekonomi akan pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian. Kebijakan intervensi pemerintah dalam ekonomi pun berkembang yang seutuhnya semakin menguatkan dengan kondisi pasar. Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai atau dengan melakukan pembelian barang dan juga oleh pemerintah itu sendiri. Lalu yang kedua ialah soal dari nomor 8, yaitu tentang jelaskan pokok-pokok pemikiran dari aliran monetaris. Pokok-pokok pemikiran aliran monetaris selama tahun 1960 dan awal tahun 1970-an di bawah pimpinan ekonomi terkenal itu Maillard dari Chicago University telah berkembang pada suatu aliran pemikiran itu School of Thought di dalam makroekonomi yang dikenal sebagai aliran monetaris. Para ekonomi dari aliran monetaris ini menyerang pandangan dari aliran Keynes sebagai tidak benar. Kaum monetaris menghendaki analisis tentang penurunan penentuan pendapatan, memberi penekanan pada pentingnya peranan jumlah yang beredar atau money supply di dalam perekonomian. Lalu perdebatan yang lain yaitu yang menyangkut tentang efektivitas antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Peranan kebijakan pemerintah dan tentang kurva Philip, yaitu tentang kurva yang menunjukkan bahwa hubungan antara pengangguran dan inflasi adalah saling berkebalikan. Bagi kaum monetaris, jumlah uang beredar merupakan faktor penentu utama dari tingkat kegiatan ekonomi dan harga-harga di dalam suatu perekonomian. Dalam jangka pendek atau short run, jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat output dan kesempatan kerja, sedangkan dalam jangka panjang long run, jumlah uang yang beredar mempengaruhi tingkat harga inflasi. Menurut Milton, penerimaan inflasi di antaranya selalu menempatkan fenomena moneter. Hal ini mengisyaratkan bahwa jumlah uang yang beredar mempengaruhi tingkat output dan kesempatan kerja. Dan hal ini diterangkan dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang, jumlah uang yang beredar mempengaruhi tingkat inflasi atau harga. Dan ini merupakan hal perbedaan antara jangka pendek dan jangka panjang. Adapun gagasan pokok dari aliran monetaris yang dianggap sebagai penting diantaranya ialah sektor atau perekonomian swasta pada dasarnya adalah stabil.
Dan hal ini berbeda dari sektor pemerintahan yang selalu mengalami ketidakstabilan yang dibandingkan dengan sektor perekonomian swasta yang selalu berada pada posisi yang stabil. Lalu yang kedua ialah kebijakan makroekonomi. Aktif seperti kebijakan fiskal dan moneter hanya akan membuat keadaan perekonomian akan menjadi lebih buruk. Bahkan, secara ekstrim, mereka mengatakan bahwa kebijakan makroekonomi yang aktif itu lebih merupakan bagian dari masalah dan bukan bagian dari solusi. Dengan kata lain, kaum monetaris menghendaki suatu peran atau campur tangan pemerintah seminimal mungkin dalam perekonomian. Mereka menganggap bahwa peranan pemerintah hanya akan mengganggu kestabilan pasar dan akan mengakibatkan sebuah masalah, bukan memberikan sebuah solusi agar perekonomian pasar kembali stabil. Lalu yang ketiga ialah seperti halnya dengan aliran klasik, kaum monetaris berpendapat bahwa harga-harga dan upah di dalam perekonomian adalah relatif fleksibel yang akan menjamin keadaan keseimbangan di dalam perekonomian selalu bisa diwujudkan. Mereka berpendapat bahwa harga-harga yang ada dalam perekonomian adalah relatif stabil dan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Lalu yang keempat ialah jumlah uang beredar merupakan faktor penentu yang sangat penting dari tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Tentu, uang adalah hal yang sangat berpenting untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti investasi atau pembangunan yang lainnya. Lalu, berbagai pendapat atau gagasan kaum monetaris di atas memiliki implikasi kebijakan yang penting, yaitu yang pertama, stabilitas di dalam pertumbuhan. Jumlah uang beredar yang merupakan kunci dari stabilitas makroekonomi, bahwa uang sangat penting dalam kestabilisan makroekonomi secara keseluruhan, karena uang ini adalah kunci dari investasi. Lalu yang kedua ialah kebijakan fiskal itu sendiri memasuki pengaruh sistematis yang sangat kecil, baik terhadap pendapatan nasional real maupun pendapatan nasional secara nominal. Lalu yang selanjutnya ialah soalan nomor 5, yaitu tentang jelaskan kritik-kritik Keynes terhadap teori klasik. Pertama ialah kritik dari seorang J.B.C. bahwa penawaran akan menciptakan penawarannya sendiri. Karena kritik ini juga berimplikasi terhadap nasib kaum buruh. Maka seorang Keynes juga mengkritik pandangan klasik yang mengatakan bahwa tidak ada pengangguran terpaksa, yang ada hanyalah pengangguran sukarela. Secara logika, tidak ada orang yang ingin menganggur secara sukarela, secara terpaksa, karena orang akan memenuhi kebutuhan mereka untuk menghidupi kebutuhan hidup. Lalu, menurut Keynes, pandangan bahwa penawaran akan menciptakan penawaran sendiri dapat dibilang adalah pandangan yang sangat tidak mungkin secara empiris, karena dalam kenyataannya permintaan biasanya akan lebih disertai penawaran. Alasannya, sebagian dari pendapatan yang diterima masyarakat akan ditabung dan tidak semuanya akan dikonsumsi secara berkelanjutan. Demikian, permintaan efektif biasanya lebih kecil dari total produksi. Tidak mungkin seorang yang berpendapatan akan menghabiskan seluruh uangnya untuk dikonsumsi secara berkelanjutan. Mereka akan menabung beberapa pendapatan mereka untuk berinvestasi masa depan atau kepentingan lainnya. Adapun hal yang menjadi kritik Keynes terhadap permintaan klasik, bahwa tidak ada pengangguran terpaksa, yang ada hanyalah pengangguran sukarela. Teori klasik berpendapat bahwa pengangguran tercipta karena orang tersebut keras kepala dan lebih-lebih pekerjaannya. Keynes melihat bahwa teori tersebut betapa logisnya tidak dapat ditetapkan pada dunia nyata atau dunia yang sesungguhnya. Lalu yang kedua ialah kritik terhadap teori tabungan dan konsumsi. Kritik Keynes yang lain adalah yaitu tentang kritiknya terhadap pandangan klasik mengenai tabungan. Pemikiran klasik percaya bahwa tabungan masyarakat akan dihimpun oleh lembaga-lembaga keuangan dan nantinya akan disalurkan pada investor. Menurut keyakinan pendukung klasik, pasar akan mengatur sedemikian rupa jumlah tabungan atau aliran sama dengan jumlah investasi. Menurut Keynes,
Selaku lagi pandangan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Karena jumlah yang ditabung orang berbeda dengan jumlah yang diinvestasikan. Hal itu dikarenakan adanya faktor-faktor yang berbeda di belakang motif masyarakat untuk mengkonsumsi atau kecenderungan berkonsumsi. Dan menurut Keynes, besar kecilnya tabungan tergantung pada berapa besar pendapatan atau penghasilan yang diperoleh. Lalu yang ketiga ialah kritikan terhadap teori investasi. Menurut Keynes, investasi mempunyai kekuatan pendorong yang luar biasa. Bahkan sekalipun investasi yang dilakukan tiap tahunnya hanya akan mendapatkan sebagian kecil dari pendapatan nasional. Hal itu dapat kita lihat. Misal, jika seseorang pengusaha menginvestasikan $1 juta untuk pembangunan pabrik, akan ada beberapa orang yang memanfaatkan dan membelanjakan uang itu, maka masyarakat akan mendapatkan suntikan yang sangat luar biasa dan bisa digunakan untuk dikonsumsi dan tentu saja untuk meningkatkan pendapatan mereka. Di putaran berikutnya juga terjadi yang dapat menimbulkan sejumlah pendapatan yang tak terbatas. Namun, hal tersebut tidak akan berjalan lancar karena uang itu pasti ada yang ditabung, dan ada juga yang dikonsumsi. Tetapi justru dengan hal itu terdapat menghitung jumlah pendapatan dari investasi tersebut. Tabungan antara konsumsi, investasi, dan pendapatan digambarkan oleh Keynes dengan persamaan Y sama dengan C tambah 1. Lalu soalan yang selanjutnya ialah soalan nomor 3, yaitu tentang jelaskan mengapa aliran sejarah tidak setuju terhadap metode pendekatan deduktif yang digunakan oleh kaum klasik. Penentuan pemikiran klasik secara eksplisit mengakui bahwa manusia berpendapat berdasarkan hakikatnya bersifat serakah. Paham ini kemudian dikembangkan menjadi paham multikulturalisme. Pendekatan tersebut menurut para pemikir aliran sejarah dinilai sebagai terlalu sempit atau terlalu tidak fleksibel. Menurut doktrin aliran sejarah, motif orang untuk bertindak tidak hanya didasarkan pada motif lain dan kepentingan pribadi, tapi juga didorong oleh etika dan impuls lainnya. Pandangan kaum klasik perekonomian pada kekuatan pasar, di mana setiap orang diberi kebebasan berbuat demi kepentingan masing-masing dan lainnya melalui apa yang disebut sebagai invisible hand akan tercipta suatu harmoni secara keseluruhan. Pemikiran seperti ini juga dicekam oleh pakar-pakar sejarah sebab dinilai terlalu menganalisis dan menghendaki agar hal ini diganti dengan dasar pemikiran yang lebih etis. Pada intinya, pemikiran aliran sejarah menolak argumentasi pemikiran klasik bahwa ada undang-undang alam tentang kehidupan ekonomi, bagi di mana interaksi intersosial berkaitan dan berhubungan antar individu. Pemikir-pemikir aliran sejarah dengan gencar menyerang metode pendekatan deduktif yang digunakan kaum klasik. Dengan pendekatan deduktif, analisis ekonomi bertitik tolak dari pengamatan secara umum. Kemudian dari pengamatan secara umum diambil kesimpulan secara khusus. Bagi aliran sejarah, metode deduksi ini dinilai terlalu abstrak dan terlalu teoritis, di mana dari beberapa postulat kemudian mengklaim bahwa pemikiran-pemikiran mereka terlalu universal untuk mengatasi kelemahan metode klasik tersebut. Maka pemikir aliran sejarah menawarkan sebuah metodologi aktif atau insom. Lalu soalan yang terakhir yaitu soal dari nomor 7, yaitu jelaskan kritikan aliran monetaris terhadap kebijakan intervensi keyakinan Keynesian. Kaum monetaris tidak percaya bahwa pada teori Keynesian yang mengatakan bahwa perekonomian cenderung berada pada keseimbangan tingkat output rendah disebabkan kurangnya ampuhnya mekanisme korektif untuk membawa pasar kembali pada posisi keseimbangan pemanfaatan sumber-sumber daya penuh. Dalam hal ini, kubu monetaris mengkritik bahwa ada kekuatan-kekuatan pasar yang tidak dikaitkan dalam model yang dikembangkan kubu Keynesian. Dua di antara kekuatan-kekuatan tersebut adalah turunnya suku bunga dan akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi melalui apa yang disebut dengan
Pro-Gate Effect. Bagi kubu monetaris, perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan, di mana sumber daya digunakan secara penuh. Dan hal ini mengatakan bahwa penggunaan sumber daya sudah dilakukan secara penuh oleh kubu dari monetaris untuk meningkatkan perekonomian cenderung pada posisi keseimbangan. Dan kubu monetaris juga sangat melakukan keampuhan analisis dan studi neo-Keynesian yang sering menggunakan model ekonometri skala besar. Sebab dalam model-model skala besar tersebut, tenggang waktu atau time lock kurang diperhatikan karena adanya tenggang waktu antara pembuatan model dan proses analisa. Dan dengan waktu mengaplikasikan, maka kebijakan yang diambil bisa-bisa jadi ketinggalan kereta. Mereka percaya dampak kebijakan yang sudah ketinggalan tersebut bisa berakibat fatal bagi bangunan. Kaum kubu moneter sangat menentang tentang model-model skala besar yang dilakukan oleh neo-Keynesian karena perbedaan waktu yang terlalu jauh antara pembuatan model dan proses analisa dan pengaplikasian dari analisis model skala besar ini. Tentu hal ini akan menjadi sebuah yang fatal yang bisa berakibat pada pembangunan yang akan runtuh. Dan saya berpendapat bahwa metode yang dilakukan jika ingin melakukan secara skala besar perlu adanya tidak ada tenggang waktu antara tentang model pembuatan model dan proses analisa dan juga waktu untuk mengaplikasikannya. Untuk ketiga hal ini perlu dilakukan secara tidak lama atau melakukan waktu yang sangat lama. Demikianlah penjelasan saya tentang soal-soal yang telah diberikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.